kedatangan dua narasumber. Yang pertama di samping kiri saya ada Kak Zahira. Beliau ini seorang mahasiswa semester akhir sekaligus sebagai aktivis dakwah kampus, dan juga narasumber kedua kita yaitu Kak Sinta Rahmawati. Masya Allah, beliau sekarang selain sebagai aktivis dakwah juga beliau sedang menempuh studi lanjut. Kita doakan semoga narasumber kita yang luar biasa ini dan teman-teman soleha yang hadir ini bisa kemudian menjadi muslimah yang aktif dalam dakwah, insya Allah istiqomah di jalan dakwah. Baik, langsung saja sebelum melanjutkan acara ini kepada Ukti Hila yang telah ditunjuk untuk tilawah. Tafadholi. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Ila siratim mustaqimin dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Quran Surah Al-An'am ayat 161 sampai 163. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga yang membaca sekaligus kami yang mendengar senantiasa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ukti Hila, langsung saja kita ke narasumber yang pertama. Ana mau tanya-tanya dulu nih Kak, untuk Kak Zahira duluan. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Untuk di akhir tahun ini tidak ada rencana pulang Kak? Pulang kampung atau liburan? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kalau terkait dengan pulang kampung atau tidak, sebenarnya saya ada rencana sih, karena ada urusan kampus juga, terus urusan tugas akhir juga, sehingga kemudian saya ada libur, jadi saya pulang gitu. Iya. Kelihatannya juga teman-teman masih stay ya, berarti tidak ada yang memang tidak ada yang pulang kampung gitu kan. Kemudian ini kan sudah mau malam pergantian tahun nih Kak, menuju tanggal 1 gitu kan. Jadi yang biasa dilakukan kaum milenials itu apa sih di tahun baru ini Kak, khusus di Kota Ambon aja? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau sudah berapa tahun ya, kalau saya salah itu sudah 2 tahun lebih. Kemarin itu pulang. Itu fenomena tahun baru di Ambon itu, kalau untuk daerah lain biasanya mahasiswa, kemudian komunitas-komunitas yang ada beberapa komunitas itu ngumpul-ngumpul pergi ke Kayu Satu.
Jadi KW1 itu bukan hanya perempuan saja, perempuan yang pergi ke sana, tapi itu campur baur antara laki-laki dan perempuan ke bikin acara di sana. Nah, kalau biasanya kalau di lain lagi itu ada yang pergi ke di Lapmer sana, itu biasanya ada, kalau sebelum Covid itu kan ada konser-konser di Lapmer, itu banyak yang pergi ke sana. Sama juga campur baur laki-laki dan perempuan berdesak-desakan di sana. Terus setelah itu sebelum waktu-waktu sebelumnya sebelum apa sih ini peresmian JMP itu sering juga di sana, bikin di sana. Biasanya ada yang apa bakar-bakar kumpul-kumpul sambil bakar apa kembang api. Terus itulah itu sih fenomena yang terjadi di Ambon saat ini. Jadi Uhti Villa, setelah kita mendengar tanggapan dari Kak Zahira ini, ternyata tahun baru ini seperti malam yang diistimewakan gitu. Ada orang-orang yang merayakan, kemudian tadi juga kita dengar sempat campur baur untuk perayaan malam tahun baru di Lapangan Merdeka maupun di JMP itu. Nah, jadi kita beralih lagi nih ke narasumber yang kedua. Bagaimana Kak tanggapannya mengenai penyambutan malam pergantian tahun ini yang biasa dilakukan kaum millennials di Kota Ambon, Kak? Ya, sebenarnya kalau menyambut tahun baru itu ya buat apa sih sebenarnya untuk kita menyambut tahun baru itu, karena tuh tradisi ini juga kayak sudah menjadi fenomena yang memang tidak membawa dampak positif bagi para milenial khususnya kayak gitu ya. Karena apa? Karena memang kalau kita lihat dari rutinitas tahun baru itu sendiri pun adanya euforia yang mereka lakukan itu, sebenarnya euforia itu apa maksudnya, manfaatnya kayak gitu. Dan juga kan ada istilahnya itu di tahun baru itu terjadi cinta satu malam kayak gitu ya. Banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi di kalangan para kaula muda-mudi hari ini kayak gitu ya. Dan padahal mereka muslim kayak gitu. Kalau mau bilang menyambut, sebenarnya ngapain sih kita menyambut itu ya? Seharusnya tidak usah lah, maksudnya menyambut ya, karena memang kan segala sesuatu yang kita sambut itu kan seharusnya yang berfaedah ya untuk dunia dan akhirat kita kayak gitu, yang artinya punya manfaat lah buat kita. Karena memang di malam pergantian tahun baru itu berbagai macam ekspresi itu dikeluarkan oleh para pemuda-pemudi yang tadinya mereka ingin menunjukkan ekspresi cintanya, itu pasti dibuktikan di malam tahun baru ya. Dan juga kalau kita lihat ya, kalau secara nasional itu peningkatan penjualan kondom itu juga kayak ya meningkat ya di malam tahun baru ya. Nah, dan hotel-hotel penginapan ya ramai ya dikunjungi ya oleh orang-orang yang melakukan aktivitas ya wallahu alam ditanda kutip ya, untuk apa seorang yang belum mahram ya bertemu di sebuah hotel ya. Itu maksudnya fenomena-fenomena yang miris sekali yang terjadi di kalangan kaum milenial. Jadi kalau bilang menyambut ini tidak perlu lah maksudnya untuk kita menyambut tahun baru ini kayak gitu ya. Dan sebagai seorang milenials yang mengaku muslim, yang ngapain sih untuk menyambut, karena itu hanya euforia sesaat yang tidak ada manfaat sama sekali kayak gitu. Mungkin itu ya. Ya baik Kak. Jadi Uhti Villa, sebenarnya untuk malam tahun baru ini, karena kita kalau sudah kita pahami bahwa umat Islam ini kan tidak ada anjuran untuk merayakan malam tahun baru ini. Justru kalau kita maknai lagi, perayaan itu sia-sia ya kan, kenapa harus kita rayakan yang kemudian bisa memberikan dampak atau efek negatif bagi kita sendiri. Nah, Ana pernah dengar ceritanya kakak aktivis dakwah kampus, bahwasanya beliau ini kan awalnya belum mengetahui nih bagaimana perayaan tahun baru itu, dan kalau masih belum paham kan kayak ikut-ikut rame gitu kan. Beliau kan tinggal di Kebun Cengkeh, terus pernah merayakan di Lapangan Merdeka gitu pergantian tahun. Nah, padahal
pada setelah selesai puncak acaranya, maksudnya ya hitungan mundur gitu kayak diistilahkan, terus pecahnya kembang api, setelah itu pulang. Beliau dengan keluarga itu kesusahan karena apa? Dari lapangan Merdeka bisa diperkirakan sampai ke Muncengke itu macet panjang. Nah, tidak ada otomatis harus jalan kaki dari lapangan Merdeka kembali ke rumah. Capek sekali itu kalau kita mau kalau kita yang ada di posisi itu kan. Jadi sebenarnya itu hanya membuang waktu juga tenaga. Nah, kalau misalnya itu kita bisa ambil sebagai pelajaran gitu kan. Jadi dari situ tidak ada yang kita dapatkan, hanya kesenangan sesaat, kemudian kita kembali ke rumah dengan keadaan yang benar-benar letih. Nah, di samping itu ada orang lain yang memang menghabiskan waktu itu untuk hal yang lebih sia-sia lagi. Nah, seperti itu. Jadi sangat tidak dianjurkan untuk dirayakan. Kemudian karena kita sudah tahu bahwa pada malam itu hanya kebahagiaan sesaat, tidak ada faedahnya sama sekali gitu kan. Kemudian Ana mau tanya-tanya lagi nih Kak, sebenarnya di balik itu apa saja sih yang seharusnya lebih dipersiapkan oleh kaum millennials dalam menyambut pergantian tahun ini? Dari Kak Zahira dulu nih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi tentang yang disampaikan oleh Kak Sifa kan, sejarahnya juga nama singgung sedikit tentang sejarah adanya tahun baru ini. Jadi adanya tahun baru ini sebenarnya itu bukan Muslim begitu toh, dia datang dari Romawi sana, Yunani, kebiasaan orang-orang Yunani. Itu memperingati salah satu dewa Zeus kalau tidak salah itu toh. Nah, biasanya ini dilakukan oleh diresmikan penetapan tanggal 1 Januari ini oleh seorang Paus Georgius namanya. Itu untuk memperingati si dewa tersebut gitu. Nah, kebiasaannya orang-orang sebelumnya itu orang-orang Romawi itu, kalau untuk para aktivis gereja, dia melakukan pelayanan kepada di dalam gereja, gitu, melayani orang-orang yang dalam gereja, melayani pastor-pastor dan sebagainya. Nah, untuk beta sendiri tentang bagaimana persiapan beta tentang menyambut tahun baru sebenarnya sih ada, karena sejarahnya saja toh, dari dia itu bukan datangnya dari Islam gitu. Terus sebagai kalau misalnya katakan bagus sebagai bahan mawas diri atau introspeksi diri. Jadi kalau bahan introspeksi diri sebenarnya harus setiap hari. Jadi kalau katong bikin apapun itu, kalau kebaikan, keburukan, misalnya keburukan lebih banyak, setiap hari katong evaluasi diri. Kemudian besoknya berjanji untuk mempersiapkan, maksudnya melakukan yang lebih baik lagi dari hari-hari sebelumnya. Terus ada planning, maksudnya kalau beta sendiri itu ada planning yang beta bikin, itu ada yang untuk setiap hari, ada yang untuk 1 tahun, ada tahun ke depan, yang mana beta harus capai planning itu. Jadi kebanyakan sih kalau untuk yang tahun itu beta tulis di bertepatan di tanggal lahir sih, tanggal lahir. Jadi itu sebagai renungan, kira-kira di tahun ini beta sudah bikin apa, usia semakin naik, yang ada persiapan apa-apa. Jadi pas berubah tahun itu beta sudah mempersiapkan ini yang beta punya begitu. Itu sih yang bisa bagi ketika persiapan, tidak ada persiapan yang spesial, persiapan maksudnya mau spesial kah tidak kah, itu yang ada untuk pergantian tahun baru ini yang ada. Ya, baik Uktifillah. Jadi seperti itu ya. Kalau kita dengar lagi tips-tips dari Kak Zahira ini, beliau punya persiapan itu lebih memuhasabahi diri. Terus itu itu tidak dilakukan setahun sekali seperti menjelang tahun baru dievaluasi gitu kan. Itu bisa lebih baiknya diintrospeksi setiap hari gitu. Terus juga beliau membuat planning begitu. Dari kalau untuk tahunannya itu mulai dari tahun lahirnya. Jadi untuk insya Allah umur panjang ke depan, tepat di hari tanggal lahirnya itu sudah tahu kemarin di tahun itu tuh Ana buat apa gitu, apakah sudah ada pencapaian yang
bermanfaat insya Allah atau belum. Jadi kita lebih mengevaluasi diri lagi, tidak kemudian melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat atau apalagi sampai mengikuti kebiasaan orang-orang kafir, begitu kan. Kita beralih lagi nih Uktifillah kepada narasumber yang kedua. Bagaimana nih Kak, apa yang seharusnya dipersiapkan oleh kaum milenials ini menyangkut tahun baru Kak? Apa ya yang harus dipersiapkan ya? Karena tuh kalau saya pribadi ya, saya malas gitu ya untuk mempersiapkan tahun baru, tapi saya lebih kepada bagaimana saya itu ya, persiapan itu tidak harus di momen tahun baru sebenarnya sih kayak gitu, tapi memang setiap hari itu ya, setiap hari, setiap detik ya, setiap saat ya, kita itu harus mengevaluasi atau memuhasabai diri kayak gitu ya, karena memang iman itu kadang naik kadang turun kayak gitu. Karena apa ya, karena kalau kita mengkhususkan kayak gini ya, kan ada istilahnya insya Allah tahun 2022 saya berhijab, atau insya Allah tahun 2022 saya mau hijrah kayak gitu kan. Makanya ada ungkapan-ungkapan kayak gitu juga, itu sebenarnya tidak menjamin kayak gitu, tidak ada yang menjamin ya. Kenapa? Karena memang semua itu tidak bisa hanya diungkapkan dengan kata-kata dan pasti kita berubah, tapi itu memang butuh proses ya, butuh upaya ya, tidak hanya tahun baru ya, karena kan sebentar lagi nih malam tahun baru ya kayak gitu ya. Nah tapi memang itu sudah diazamkan ya, sudah ditekadkan memang dari dia itu ya. Paling wajib itu kan ketika seorang itu sudah balik ya, ketika seorang perempuan ya atau seorang muslim sudah balik, itu kan setiap perkataannya, setiap tindakannya, setiap ucapannya itu adalah tanggungannya. Artinya dia itu mukallaf. Kalau mukallaf itu dia dibebani hukum ya, artinya dosanya sudah dia tanggung, bukan lagi orang tuanya. Aktivitasnya itu sudah dihisap kayak gitu. Artinya seharusnya dia bisa berpikir itu jauh-jauh hari setelah dia sudah balik kayak gitu. Jadi jangan mengkhususkan momen untuk kita berubah ya, tapi berubahlah ya kan, kapan, sekarang, detik ini juga ya. Ketika kita hilaf ya bertobat kayak gitu ya, mengevaluasi diri dari hari ke hari lebih baik kayak gitu. Nah jadi memang persiapan, kalau saya pribadi, kalau persiapan saya tidak ada ya mengkhususkan momen. Saya setiap saat itu selalu memuhasabai diri, karena setiap orang ya pasti pernah salah dan sering lalai, lupa ya, dan dia harus selalu berusaha untuk tetap ya istiqomah dengan apa yang sudah dia pilih kayak gitu untuk menjadi seorang muslim. Nah itu dia ya. Ya baik sekali tanggapan dari para narasumber kita Uktifillah. Jadi dari narasumber kedua yaitu Kak Syifa, beliau menjelaskan bahwa tidak perlu dikhususkan ya. Kalau misalnya kita mau memuhasabahi diri, kemudian membuat planning-planning tertentu, itu tidak harus dikhususkan atau semacam mengevaluasi 1 tahun sekali, apalagi pada tepatnya pada malam pergantian tahun, itu tidak perlu. Karena untuk memperbaiki diri kita itu kan setiap waktu. Kalau pada saat kita sadar, apalagi kita yang sudah dikenai hukum Islam, sudah dibebani hukum Islam, maka sudah ada kewajiban dari diri kita untuk memperbaiki setiap perbuatan kita. Nah kita lanjut lagi nih Uktifillah kepada pertanyaan yang selanjutnya. Nah untuk Kak Jahira dulu nih Kak. Kak, sebenarnya apa sih yang menyebabkan sehingga kaum milenials ini masih tetap sampai sekarang menjalankan kebiasaan orang-orang jahiliyah untuk menyambut malam tahun barunya? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita melihat, saya kenapa sampai kaum muslimin itu banyak yang terlibat dalam ikut perayaan ini, padahal maksudnya sudah ada penjelasan dalam Islam itu kan jelas tidak boleh. Di hadis Rasul itu riwayat Ahmad disampaikan oleh Rasul bahwa man tasyabba biqaumin fahuwa minhum.
Jadi tasyabuh itu mengikuti kebiasaan orang lain dari ucapan maupun tindakan. Nah, tadi beta singgung yang sebelum-sebelumnya itu sejarah perayaan tahun baru ini kan bukan dari Muslim, itu dari orang Yunani sana. Itu bukan Nabi Muhammad yang kasih contoh perkatong. Jadi satu tahun baru ini pergantian tahun baru ini kan masuk di mantasyabba biqaumin itu mengikuti. Jadi secara katong tidak langsung maksudnya ikut terlibat dengan misalnya tadi happy ternyata katong sudah terlibat, maksudnya sudah ikut dengan kebiasaan orang itu, katong sudah masuk daripada golongan dong gitu. Nah, di tentang ada juga ayat-ayat yang lain di misalnya surat Al-Baqarah ayat yang dimana Allah sampaikan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulu ra'ina wa qulu zurna, itu kan wasma'u. Nah, kata Imam Ibnu Katsir, maksudnya ketika menafsirkan ayat itu, beliau sampaikan bahwa tidak boleh, kata orang beriman, Allah melarang untuk mengikuti kebiasaan orang kafir dari segi ucapan maupun perbuatan gitu. Nah, tentang yang tadi Tentang penyebab masih dirayakan tahun baru sampai sekarang. kenapa sampai kaum muslimin itu masih merayakan, padahal Rasul itu sudah ada hadis Rasul gitu kan, sudah ada Al-Quran yang menyampaikan kayak begitu, kemudian ulama tafsir itu sudah menafsirkan ayat itu seperti itu. Nah, ini karena ketika kaum muslimin itu tidak, fenomena ini kan terjadi ke dunia muslim karena Islam itu tidak ada gitu kan. Islam itu sistem pemerintahan Islam, khilafah yang disebut khilafah itu kan tidak ada gitu. Makanya yang sedang sistem kehidupan, aturan kehidupan yang sedang katong jalani hari ini adalah sekuler liberal. Sekuler liberal itu apa? Sistem kehidupan yang mana dia itu memisahkan antara kehidupan dengan masalah agama. Jadi agama itu tadi misalnya surah Al-Baqarah tadi itu yang diindahkan, kemudian hadis Rasul itu yang dijalankan, itu karena tadi itu sekuler itu memisahkan agama dari katong punya kehidupan. Terus liberal ini kan kebebasan berpendapat, berperilaku. Nah, terkait dengan tahun baru itu kan kebebasan berperilaku. Jadi orang bebas misalnya pergi happy misalnya kayak tadi Kak Siva bilang bahwa peningkatan pemakaian kondom itu kan banyak, terus pergi di hotel-hotel, pakai hotel-hotel. Nah, itu kan terjadi adanya kebebasan berpendapat di situ. Terus pergi di kayu satu tengah-tengah malam, laki-laki baku kumpul dengan perempuan gitu tuh. Jadi orang pacaran itu hebat kalau maksudnya momen ini dorasa itu pas banget itu tuh untuk kumpul-kumpul di sana. Nah, ini dari kebebasan berperilaku. Nah, kebebasan berperilaku itu adalah budaya liberal, dari sistem liberal yang hari ini diterapkan di katong punya dalam kehidupan. Gitu sih yang bisa saya sampaikan. Masya Allah, pembahasannya sangat luas sekali. Jadi Utifilah tanggapan dari narasumber kita yang pertama, yaitu penyebab sampai sekarang ini kaum milenials masih merayakan bahkan mengistimewakan momen tahun baru ini karena khilafah itu belum ditegakkannya suatu sistem yang memang benar-benar menjalankan suatu sistem kehidupan ini dengan aturan-aturan Islam, ya kan? Sebagaimana yang kita lihat sampai pada saat ini, sehingga itu tadi terjadinya perilaku-perilaku menyimpang dalam penyambutan tahun baru ini. Nah, baik, kalau untuk narasumber kita yang kedua, bagaimana Kak tanggapannya untuk masalah ini, Kak? Iya. Jadi memang kita harus tahu ya kondisi yang terjadi hari ini ya. Karena tadi saya bilang ya, sebenarnya ya seorang muslim itu harus harus memantapkan akidahnya ya, membersihkan akidahnya dari virus-virus yang mengganggu ya. Virus-virus yang mengganggu itu banyak ya, gaya hidup hedonis ya, lifestyle yang memang itu berkiblat ke barat ya,
tingkah laku yang jahiliyah kayak gitu ya. Nah, jangan kita pikir zaman jahiliyah itu sudah hilang ya. Jahiliyah itu masih ada sampai sekarang ya, dan bahkan sekarang kan dibungkus dengan kata modern kayak gitu. Nah, artinya bahwa apa ya, yang menjadi masalah, yang menjadi akar permasalahan hari ini karena kondisi umat hari ini yang sedang mundur terbelakang ya, kondisi umat yang jauh dari Islam. Loh, kenapa umat bisa jauh dari Islam ya? Kenapa? Karena kita tidak ada lagi yang namanya sebuah aturan ya, aturan yang memang menjaga akidah kita sebagai seorang milenial khususnya ya, menjaga akidah kita, merawat ya, dan melindungi akidah kita. Bayangkan ya, apa yang kita lihat sehari-hari di sosmed ya, terkadang itu kan banyak sekali hal-hal yang katakanlah konten-konten sampah yang tidak membawa faedah kita kayak gitu, dan itu bisa mempengaruhi akidah umat kalau dia tidak punya akidah yang kuat kayak gitu. Dan juga banyak sekali pengaruh dari apa yang kita lihat ya, karena memang media itu kan dikuasai oleh orang-orang sekuler kayak gitu kan. Nah, jadi memang ini ya, karena kerusakan akidah yang terjadi diakibatkan sistem yang diterapkan hari ini adalah sistem yang membuat umat Islam itu jauh dari Islam, yaitu sistem yang memisahkan antara agama dengan kehidupan. Artinya agama itu dianggap hanya sekedar kayak cerita surga dan neraka, itu kayak cerita dongeng kayak gitu. Kemudian Al-Quran itu kayak dianggap nyanyian kayak gitu, dianggap hanya untuk mengusir jin kayak gitu. Nah, berhijab itu kayak dianggap hanya momen-momen ketika Ramadan saja ya, kayak gitu. Dia menjadikan Islam itu hanya seperti sesuatu yang dibutuhkan saat ketika kita butuhkan. Kalau tidak dibutuhkan sudah dianggap sampah, dibuang kayak gitu. Padahal seorang muslim tidak harus seperti itu ya, karena setiap dia sholat dia bilang, sungguh sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Nah kan setiap saat kita baca surat Iftitah ya, tapi kita tidak paham maksudnya hidup matiku untuk Allah itu apa ya. Lah kalau kita bilang kita hidup dan mati untuk Allah, kenapa kita tidak mau diatur dengan aturan Allah kayak gitu ya. Jadi karena kita masih diatur nih dengan aturan sekuler, dan kita ingin, dan kita masih dijajah ya secara pemikiran, dan kita tidak sadar bahwa kita ini dijajah pemikirannya ya, bahwa kita ini sedang dirusak gaya berpikirnya ya, karena hari ini itu gaya berpikir kita yang sudah dirusak ya. Apa yang membuat gaya berpikir kita dirusak? Dari buku-buku yang kita baca yang tidak sesuai, yang bungkusannya itu kayak Islam tapi ternyata itu ada moderasi agama di situ kayak gitu. Yang kita nonton ya, kayak kan kita lihat nih figur-figur ulama-ulama kita banyak yang berbolok ya. Kan Allah bilang nanti ada ulama-ulama yang lebih mencintai harta dan dia menjual agamanya untuk kekuasaan. Nah ada ulama seperti itu, dan itu sudah hadir ya. Yang ulama itu membolehkan mengucapkan selamat hari raya Natal, selamat tahun baru. Nah itu fenomena akhir zaman yang terjadi hari ini kayak gitu, dan sangat miris. Dan kita tidak punya benteng akidah, dan kita tidak punya pemahaman Islam sehingga kita mudah mengikuti. Loh itu kan ulama saja begitu, kok kita tidak kayak gitu. Nah itu kan dosen bilang boleh kok kita merayakan tahun baru, dosen bilang boleh kok kita itu merayakan Natal, boleh kok kita ikut serta di situ ya, karena kita menjadikan sosok figur kayak gitu kan. Padahal tidak ya, Islam itu ya harus wajib kita emban sendiri-sendiri ya. Islam itu wajib kita cari. Kalau ilmu dunia kayak kuliah ya itu tidak terlalu wajib, itu adalah wajib kifayah. Artinya kalau sudah ada yang pintar di bidang kedokteran, fisika, kimia ya, itu tidak menjadi tanggung jawab kita untuk belajar itu kayak gitu. Tapi kalau belajar Islam itu menjadi kewajiban masing-masing orang, dan itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah kayak gitu. Kenapa? Nanti kita akan ditanyai hidup kita digunakan untuk apa, waktu kita, umur kita, masa muda kita, ilmu kita, harta kita, semuanya ditanya masing-masing. Sholat kita akan kita pertanggungjawabkan, apa yang kita bicarakan semuanya dari A sampai Z, dari bangun tidur ya, semuanya akan dipertanyakan ya. Karena kita apa? Karena kita muslim. Kenapa kita muslim? Karena kita sudah bersyahadat. Ketika seorang bersyahadat, konsekuensinya dia harus taat kepada aturan Allah ya.
Dan itu menjadi konsekuensi kita. Kalau itu menjadi konsekuensi, maka kita harus buktikan ya bahwa saya harus pede dengan keislaman saya, kayak gitu ya. Kan hari ini orang menganggap Islam itu radikal, teroris, intoleran, kayak gitu. Padahal Islam itu tidak seperti itu, kayak gitu. Islam itu adalah sesuatu yang membawa rahmat untuk kita semua. Islam itu yang membuat kita lebih hidup, lebih baik lagi dari hari ini ya. Tanpa Islam kita tidak mungkin ya bisa ada seperti ini, kehormatan wanita tidak mungkin terjaga seperti saat ini, kayak gitu ya. Jadi yang menjadi penyebab kita sampai saat ini seperti ini ya, karena kita belum menerapkan aturan Allah dan kita masih mencampakkan aturan Allah dan kita tidak menerapkan aturan Islam dalam lini kehidupan kita. Ini yang menjadi penyebab, sebenarnya penyebab utama, kayak gitu. Nah, itu saja yang bisa saya tambahkan. Masya Allah, luar biasa sekali ya penjelasan dari para narasumber kita ini. Jadi anak kita sudah cukup jelas, teman-teman juga utifila sekalian, insya Allah sudah, semoga bisa memahami bahwasannya yang menjadi penyebab kaum milenial sekarang itu masih merayakan momen tahun baru ini karena dilatar belakangi oleh akidah. Kemudian ada sistem Islam yang memang belum diterapkan. Nah, kalau sekarang ini kan diterapkan sistem sekularisme, liberalisme, di mana suatu sistem yang memisahkan agama dari kehidupan, kan? Bagaimana sistem kehidupan ini yang dibuat oleh manusia ya, Uktifila bisa lihat tidak pernah ada masalah yang dipecahkan sampai ke akar-akarnya, sehingga tidak pernah selesai masalah itu, kan? Kalau kita mencampakkan hukum-hukum Allah, maka akan terjadi demikian. Nah, maka dari hal itu sehingga menjadi penyebab kaum sekarang itu masih secara umum masih merayakan atau masih mengistimewakan hari tersebut. Jadi bisa menjadi nasihat dan pelajaran juga bagi kita yang yang alhamdulillah ada di sini. Semoga bisa meneruskan juga ke sahabat-sahabat yang lain, bahwasanya harus memperkuat akidah kita, kemudian jeli dengan kebijakan yang ada saat ini. Nah, kemudian juga tidak mudah diombang-ambing oleh arus sistem saat ini, ya kan? Jadi untuk pertanyaan berikutnya nih Kak, langsung saja Ana mau minta solusinya bagaimana Kak dalam kacamata Islam seorang muslim itu dia harus bersikap. Siapa nih? Dari Kakak dulu deh. Ya. Yang Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bagaimana seorang muslim itu dia harus bersikap? Yang pertama, dia harus membentengi diri dengan Islam, gitu kan? Belajar Islam yang giat. Kan tadi mau sampai akidahnya itu benar, akidahnya bagus, itu kan harus punya punya ilmu, gitu kan? Jadi harus memupuk diri dengan ilmu. Kemudian yang kedua, agar tidak kalau orang punya ilmu, dia bisa bertindak, maksudnya dia bisa melihat, oh ini yang diperintahkan Allah nih, kemudian yang ini Allah larang, gitu toh. Itu semua itu dengan ilmu. Nah, kemudian ketika dia sudah punya ilmu, dia harus berkumpul dengan teman-teman yang soleh dan soleha, gitu. Jadi kalau orang yang soleha, dia tuh mungkin ajak katompar pergi di kayu satu tengah-tengah malam jam 12 sampai pagi hari, gitu toh. Kan pergantian tahun baru itu kan jam 12 toh. Iya. Jam 12, jam 1 itu sudah masuk di itu kan, tanggal yang baru, tanggal 1 gitu. Nah, kalau yang soleha itu kan dia mungkin ajak katong pergi ke sana, apalagi pergi di lapmer malam-malam ikut yang hal-hal yang faedah gitu. Jadi berkumpul dengan orang-orang yang soleha, yang satu pemikiran dengan katong, yang sama-sama bisa mengajak katong kepada kebaikan. Mungkin itu saja sih yang bisa singkat dan juga jelas ya teman-teman untuk solusi yang pertama, yaitu kita perkuat benteng keimanan kita, kemudian berkumpul dengan teman-teman yang solehah dan saling berpegang tangan di dalamnya, saling merangkul untuk tetap istiqomah, insya Allah, amin. Nah, jadi bagaimana nih Kak Bagaimana tuh? untuk
solusinya Kak, dalam kacamata Islam bagaimana kita seharusnya bersikap? Iya, jadi kan sudah disinggung ya tadi dalil umumnya ya. Jadi kita tidak boleh tasyabuh bil kufar ya, tidak boleh menyerupai kaum kafir ya. Kenapa? Karena memang Allah itu sudah bilang ya di dalam surat Ali Imran ya, ayat 100 berapa? 104 ya. Yang Allah bilang ya kuntum khairal umat ya. Bismillahirrahmanirrahim, kuntum khairal umat linnas ya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Artinya bahwa Allah itu bilang kita ini adalah umat yang terbaik ya. Allah puji loh, Allah puji kita, Allah bilang kita umat yang terbaik. Kalau Allah bilang umat Islam itu adalah umat yang terbaik, berarti ya dia itu tidak ada tandingannya dengan yang bukan umat Islam, yaitu orang-orang kafir itu tidak ada tandingan ya, kayak gitu ya. Karena apa? Karena kita lihat ya, sebenarnya apa yang melatar belakangnya kan ada sejarahnya yang tadi sudah disinggung ya. Semua itu punya sejarah ya. Ketika menetapkan ini menjadi tanggal penetapan kalender Masehi ya, itu punya sejarahnya, dan kita tahu sejarahnya itu adalah sejarah yang sangat kelam ya. Dan itu mengidentikan itu adalah ada yang bilang itu menyembah matahari ya. Itu ada terjadi itu karena ada suatu tragedi yang memang terjadi pada masa gereja pada saat itu ya. Banyak macam versi, dan intinya dari sejarah sampai ditetapkannya kalender Masehi itu sejarahnya itu kelam sekali kayak gitu ya. Sejarahnya juga kelam. Bagaimana kita menjadikan itu sebagai penetapan tanggal kayak gitu dengan sejarah yang kelam seperti itu. Dan bahwa kita lihat dalam perayaan tahun baru kan kalian lihat tuh ya, ketika tahun baru itu kan ada 3 agama sekaligus kan yang disembah ya. Nah itu kan ketika meniup trompet itu apa? Itu diibaratkan apa? Ibadahnya siapa? Nah apa? Memanggil peribadatannya kaum Yahudi ya. Dan kemudian ada yang namanya itu lonceng berbunyi ya. Itu kan ketika detik lonceng jam berbunyi itu kan itu pemanggilan ibadahnya orang orang Nasrani kan kayak gitu. Dan ada kembang api di situ, itu adalah bentuk peribadatan Majusi. Ada 3 agama sekaligus yang kita tasyabuh kayak gitu. Masya Allah, maksudnya sangat miris kalau kita merayakan fenomena itu kayak gitu ya. Dan itu jelas ya, tidak ada tawar-menawar. Jelas dalam Islam itu hukumnya itu haram ya untuk merayakan tahun baru itu, karena kita sudah tahu ya bahwa umat Islam punya penetapan sendiri dalam merayakan tahun baru. Apa yaitu penetapan 1 Hijriah ya, yaitu itu sejarahnya juga luar biasa. Kenapa penetapan 1 Hijriah itu terjadi pada masa Islam? Itu karena ketika pada saat itu Mekah kan awalnya kondisi jahiliyah ya. Nah ketika Rasulullah dan para sahabat ya hijrah ke Mekah, maka disitulah menjadi penetapan awal ya 1 Hijriah pada saat itu. Dan kalendernya itu dibuat ketika Umar bin Khattab itu menjadi khalifah ya. Kalau kita bandingkan antara sejarah penetapan tanggal Masehi dan Hijriah sangat beda jauh ya. Kalau tanggal penetapan Hijriah itu mengungkapkan kemenangan ya, tapi kalau kalender Masehi itu kayak tragis sekali kalau kita mau menjadikan itu sebagai bentuk euforia yang harus kita jalankan kayak gitu ya. Jadi sikap kita sebagai seorang muslim ya, kita menolak ya untuk merayakan ya tahun baru itu, dan kita lebih memilih ya untuk menjadikan tahun baru kita sendiri ya. Ada tahun baru kita ya, kan ada tahun baru yang memang Allah bilang ya, untuk kaum muslim kan Idul Fitri dan Idul Adha itu kan hari raya kita kayak gitu ya. Jadi untuk apa maksudnya kita merayakan hari raya ibadah orang yang bukan agama Islam? Untuk apa kita menyerupai kalau kita punya ibadah sendiri ya, hari raya sendiri yang memang itu sangat diridai Allah kayak gitu ya. Jangan kita membuang waktu kita untuk terjerumus ke dalam dosa karena kita ikut ramai, karena kita ikut kebanyakan orang yang itu sebenarnya itu menyesatkan kita kayak gitu. Nah maka pilihlah pilihan yang tepat ya. Pilihan yang tepat itu apa? Yaitu menjadi muslim yang cerdas, menjadi seorang milenial yang cerdas, yang tidak membuang-buang masa mudanya, tidak membuang kesempatannya ya
untuk melakukan hal yang sia-sia yang itu membawa mudarat ya untuk dunia dan akhiratnya kayak gitu. Karena apa? Karena kita harus berpikir ke depan untuk bagaimana Islam ini bisa diterapkan, untuk bagaimana Islam ini bisa bangkit. Nah, bagaimana Islam ini bisa bangkit kalau kaum milenialsnya saja, generasinya saja hari ini masih menyerupai ya orang-orang kufar ya, berarti akan sulit kayak gitu kan. Maka dari kita generasi muda untuk lebih memahami Islam, memperjuangkan Islam, menolong agama Allah. Karena Allah bilang barang siapa menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya dan meneguhkan kedudukannya di akhirat kayak gitu. Ya, karena kenapa? Karena kita muslim ya. Dan kita harus membuktikan kemuslimahan kita ya di hadapan Allah. Kayak gitu ya. Nah, mungkin itu sekilas ya. Ya, Masya Allah, baik sekali tanggapannya Kak. Jadi sebagai seorang milenials muslim yang generasi yang alhamdulillah Allah berikan nikmat keimanan, juga pemikiran serta jeli dalam melihat atau menempatkan diri dalam hari-hari tertentu itu, kita bisa bersikap sedemikian rupa. Karena untuk apa kita merayakan atau menyambut pergantian tahun ini sementara kita di Islam sendiri sudah diridhoi suatu hari yang memang suatu hari yang lebih spesial dalam Islam yang diridhoi Allah, yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi jangan lagi kita menyibukkan diri dalam perayaan yang sia-sia, yang memang perayaan itu menyerupai orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang jahiliyah yang sangat tidak dianjurkan perayaannya dalam Islam. Ya, anak kira jelas dari penyampaian narasumber kita pada sore ini, Masya Allah. Jadi untuk itu Ana persilahkan saja secara langsung untuk ukti filah yang masih ingin bertanya nih, yang mungkin masih agak bingung atau memang masih mau mempermantap lagi pencerahannya, boleh dari Kak Nazma. Silahkan Kak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jazakillah khairan Kak moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk bertanya. Masya Allah, penjelasannya saya mengerti dari awal sampai akhir. Kemudian yang ingin saya tanyakan nih Kak, kadang ada tuh ketika Katung menyampaikan bahwa ternyata tahun baru ini tidak boleh dirayakan gitu, apalagi kayak meniup trompet, bakar petasan dan lain-lain sebagainya. Lalu bagaimana nih Kak? Ada yang bilang kalau misalkan niatnya tidak mau tasyabuh atau tidak mau mengikuti lah begitu, maksudnya niatnya itu ya ini kan di Indonesia, jadi tahun barunya kan Katung berpatokan kepada Masehi kan, bukan Hijriyah. Jadi ya nggak apa-apa lah kan Indonesia gitu. Jadi kan Katung juga menghargai tahun yang memang dipakai di Indonesia gitu. Kira-kira tanggapan materi pertama dan kedua gimana nih Kak? Kemudian mengenai ini millennials yang memang Katung punya tanggung jawab untuk menyampaikan. Lalu ketika Katung menyampaikan dan mereka tuh pasti punya dalil-dalil lain yang memang mematahkan Katung argumen begitu Kak. Kira-kira itu bagaimana Kak? Maksudnya solusinya gitu Kak. Sekian Kak. Iya, baik untuk Ana dari Kak Zahira dulu Kak, bagaimana untuk sikap kita tentang menghargai kebijakan kalau misalnya kita di Indonesia sudah rayakan aja, ikut aja gitu, toh pemerintah juga tidak melarang begitu kan Kak. Kemudian bagaimana cara kita menyampaikan nih kepada sahabat muslim untuk lebih baik tidak merayakan dan tidak boleh menyerupai suatu kaum itu Kak. Nah, bagaimana nih Kak solusi atau seharusnya kita menyatakan sikap begitu Kak? Tadi bismillahirrahmanirrahim. Jadi beta mau sampaikan tentang yang tadi bilang kata Syahdaniyah, tapi karena maksudnya kebiasaan orang-orang hari ini kan mengidolakan, maksudnya punya ikut berpartisipasi dalam perayaan tahun baru ini. Jadi kalau saya tahu beta, setiap perbuatan itu kan tergantung daripada niat. Maksudnya kalau sengaja mau berbuat itu pasti sudah ada niat yang dia sudah simpan dalam hati. Mungkin misalnya kalau mau turun beli sayur misalkan, atau mau pergi ke kampus, itu sengaja niat untuk bajang-bajang saya
itu kan semungkin, maksudnya mustahil gitu kan, pasti ada niat. Nah, niat kata Rasul kan seseorang itu dibalas maksudnya sesuai dengan apa yang dia niatkan gitu. Kalau dia misalnya tadi pergi ikut terus terlibat ikut berpartisipasi, nah berarti dia akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan itu. Terus memang hari ini katong lihat kaum muslimin hari ini tidak apa ya, maksudnya kayak ikut rame saja tanpa itulah, maksudnya karena minimnya ilmu itu. Karena minimnya keimanan, sehingga dia bisa ikut terjerumus, ikut terlibat dalam perayaan-perayaan tersebut dengan berbagai dalih. Bukan dalil berbagai dalih. Misalnya ikut tadi pemerintah. Memangnya pemerintah itu siapa? Maksudnya pemerintah itu ketika mati, pemerintah itu bisa menolong dirimu. Ketika sampai di pengadilan Allah itu pemerintah itu bisa tolong gitu. Kan masing-masing itu mempertanggungjawabkan dia punya amalan sendiri-sendiri. Nah, tugas kita, maksudnya tugas katong sebagai seorang muslim ya saling mengingatkan dalam kebaikan, saling menasihati. Kalaupun dia tidak terima ya kita berdoa saja toh kepada Allah. Toh yang membolak-balikan hati itu kan Allah, bukan katong. Itu Allah yang segalanya gitu, kepada dia punya hamba. Itu katong saya punya andil di situ. Ya berusaha menyampaikan, kirim dia dengan video-video kan, misalnya kalau dia bosan dengar katong punya penjelasan gitu kan. Ada yang bilang kalau katong penjelasan jangan terlalu sok-sok ustazah, jangan terlalu sok alim, merasa suci gitu. Ada yang begitu toh. Jadi kirim dia dengan video pendek. Nah, bisa ambil dari Ustazah Eriana Handono, beliau itu kan kristologi. Nah, tahulah pakar sejarah tentang perayaan-perayaan itu, bisa katong kirim di situ. Siapa tahu dia melihat itu, dia tidak jadi untuk pergi ke sana ikut merayakan. Itu sih yang tips dari penjelasan dari kita. Bagaimana tadi pertanyaannya? Maksudnya saya mau tambahkan. Oh iya, ada tambahan nih Kak, Kak Nazma, untuk pertanyaannya itu Kak, bagaimana kalau misalnya sebenarnya kita ini tidak ada niatan Kak, tidak tasabuh ya Kak, tapi kemudian hanya ingin merayakan toh kebijakan dari pemerintah juga kayak tidak melarang, kemudian ya secara umum masyarakat merayakan begitu dengan penyambutan yang dengan penuh kebahagiaan begitu Kak. Kemudian bagaimana cara menyampaikan kepada sahabat muslim untuk sebaiknya tidak sampai merayakan. Nah, kemudian solusinya itu bagaimana Kak? Ya, sebenarnya permasalahan ini ya, sebenarnya bukan hanya tahun baru saja sih. Sebenarnya semua kebijakan-kebijakan yang ada di sistem hari ini itu ya mau tidak mau, suka tidak suka kita terpaksa harus ikut kayak gitu ya. Nah, kenapa? Karena kita dipaksa dengan sistem aturan ini ya, kayak gitu ya. Namanya kita dijajah ya. Saat ini kita sedang dijajah, tapi bentuk penjajahannya itu bukan secara fisik lagi, bukan tembak menembak pada masa zaman dulu lagi kayak gitu kan. Sekarang itu penjajahannya sudah sudah terbaru, yaitu penjajahan pemikiran kayak gitu. Nah, kalau memang kita sudah paham hukum merayakan tahun baru itu tidak boleh, berarti kita sudah ada penolakan ya dari tindakan kita ya. Tapi untuk memang fenomena yang sekarang yang terjadi ya, itu memang kita tidak bisa pungkiri bahwa orang di mana-mana masih merayakan itu, karena kita masih menerapkan aturan sekuler kayak gitu. Kecuali kalau kita tidak menerapkan aturan sekuler kayak gitu. Nah, untuk itu maksudnya di sini adanya acara ini sebenarnya untuk mengingatkan lagi kita sebagai kaum milenials untuk jangan hura-hura pesta pora dengan hal-hal yang itu merugikan kita ya, apalagi kita seorang wanita ya, merugikan kehormatan kita apalagi ya, untuk merayakan hal-hal yang dampaknya itu sangat luar biasa ya. Kalaupun kita pengen ya memuasabai ya diri kita di malam tahun baru ini, silahkan ya. Tapi untuk perayaan-perayaan yang sifatnya hedonis, bebas seperti itu ya, itu tidaklah selayaknya sebagai seorang muslim ya, karena kita sudah jatuh di dosa yang berkali-kali lipat kayak gitu. Nah, jadi menurut saya ya, bentuk penolakan kita kepada pemerintah ya, itu adalah kita mengajak sesama saudara semuslim kita ya
untuk jangan sampai ya kamu merayakan tahun baru itu dengan hal-hal yang unfaedah, yang di sana itu membawa kecelakaan yang besar untuk kita dunia dan akhirat kayak gitu ya. Nah jadi ya itu akan terjadi ya kalau misalnya tahun akan datang lagi 2023 masih diterapkan sistem sekuler, ya tetap ada fenomena itu, tradisi itu terus berulang, kecuali kalau aturannya sudah dicabut. Artinya kita sudah tidak lagi menerapkan aturan sekuler, kita sudah menerapkan aturan Islam, dan otomatis kita mengikuti penetapan tahun baru Hijriah kayak gitu ya. Karena apa? Karena permasalahan kita hari ini adalah permasalahan sistemik ya, bukan permasalahan individu. Kalau permasalahan sistemik, mau tidak mau orang semua sudah tersistem untuk menjadi jahat kayak gitu ya. Orang yang tadinya baik sebelum jadi presiden, ketika jadi presiden ya dia menjadi jahat. Karena apa? Karena masalah sistemik kayak gitu. Siapa bilang presiden-presiden dari era ke era itu tidak baik? Mereka semua baik, tapi yang membuat mereka itu tidak baik karena mereka menerapkan aturan yang tidak baik kayak gitu, yaitu aturan dari orang-orang kafir barat ya, aturan pesanan asing kayak gitu ya. Jadi kenapa banyak sih orang-orang yang korupsi kayak gitu kan? Kenapa? Karena demokrasi yang memaksakan mereka korupsi. Mereka sudah keluarkan uang bermiliar-miliar untuk kampanye ya, otomatis mereka harus balik modal, harus bayar utang kiri kanan, dan korupsi itu jalan satu-satunya di sistem sekuler hari ini, sistem demokrasi. Jadi orang yang tadinya pengen baik ya sulit untuk baik karena kita masuk ke aturan yang ini yang rusak kayak gitu ya. Nah zaman itu karena apa? Karena kita sudah terpengaruh dengan, padahal Islam itu adalah way of life, jalan hidup kita ya. Ya, kalau kita tidak mengambil Islam saat ini, maka kita akan rugi di akhirat kelak kayak gitu ya. Maka bercerminlah kepada Islam kalau kita muslim. Tapi kalau kita mengaku muslim dan kita tidak bercermin kepada Islam, maka patut dipertanyakan keislaman kita, akidah kita, keimanan kita itu dipertanyakan, yaitu dipertanyakan ya. Mungkin itu ya. Ya, mungkin terakhir di sini. Baik Kak Najma, Anda kira lumayan jelas ya Kak, cukup jelas dan bisa mencerahkan juga pemahaman kita. Bahwasanya yang pertama itu Kak, kita ini kan akan mempertanggungjawabkan amalan kita sendiri-sendiri tuh Kak. Kalau misalnya pemerintah atau mungkin dosen atau mungkin orang yang lebih tua dari kita ikut merayakan atau menganggap bahwa itu biasa-biasa saja, ya kita tetap dengan pendirian kita. Nah kemudian salah satu bentuk penolakan kita kepada pemerintah yaitu lebih banyak lagi mengajak kepada kebaikan. Nah kemudian solusinya adalah dengan mengganti aturan Kak, karena tidak mungkin keselamatan dan kedamaian itu tercipta dengan sistem sekuler saat ini. Nah makanya kita para millennials ini harus lebih banyak lagi paham Islam, harus bangga dengan keislaman kita, ayo berislam kafah. Nah dan kemudian lebih banyak lagi untuk menyuarakan Islam ini tanpa malu atau tanpa tidak percaya diri dengan keislaman kita sendiri begitu. Insya Allah kita berharap bahwa suatu saat nanti Islam, sistem khilafah ini akan tegak sehingga kita bisa damai dan hidup tentram di dalamnya dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Mungkin satu pertanyaan lagi dari teman-teman yang mengikutinya secara online. Masya Allah ini semangatnya luar biasa. Langsung saja, jadi begini kan kita sudah mengetahui bahwa kalau kita ikut merayakan dengan ikut turun di jalan-jalan atau tempat tertentu secara berdesak-desakan dan lain-lain sebagainya itu sudah menyerupai Kak. Lalu bagaimana ketika misalnya kita buat acara begitu Kak, kemudian makan-makan atau yang lain, apakah itu juga termasuk tasyabuh atau menyerupai perayaan mereka? Mohon penjelasannya. Gitu. Iya Kak, untuk Kak Jahira. Jadi kalau yang beta tahu itu tentang misalnya ada yang ikut zikir, itu kan zikir Idul Akbar untuk tadi misalnya dia untuk menghindar agar tidak ikut heaven fun, mestinya pergi ikut daripada beta ikut minum misalnya kalau laki-laki itu, atau ikut campur baur, ikut konser-konser yang saya ada faedah, mending beta pergi di zikir tablik akbar. Nah itu boleh. Nah karena tujuannya tadi tuh dia maksudnya menghindari maksiat, dia tidak masuk tasyabuh biqaumin itu. Nah terkait dengan makan-makan, ini persoalan makan-makan
anak kurang tahu sih. Maksudnya kalau dia niatnya makan-makan untuk momennya, untuk memperingati tahun baru, nah memang jelas jatuh gitu. Nah kalau misalnya dia menghindar, mungkin itu tidak masuk gitu kan, itu tidak masuk dari tasyabuh biqaumin. Jadi dia menghindar untuk tidak bisa lihat kembang api atau ikut membakar kembang api, nah itu bisa, itu tidak jadi masalah. Iya. Mungkin Kak Syifa bisa tambahkan. Mungkin dari Kak Syifa bisa menambahkan. Oke ya, jadi kalau dalam Islam sendiri hukum makan itu mubah sebenarnya ya. Menjadikan itu haram itu karena niatnya untuk tahun baru, bakar-bakar jagung kayak gitu ya. Karena niatnya itu untuk momen tahun baru ya. Ayo kita bakar-bakar jagung yuk untuk momen tahun baru ini ya. Nah sebenarnya itu kita ikut bersenang-senang dengan fenomena yang terjadi hari ini ya, kayak gitu ya. Sebenarnya ya makan aja, tapi ya ngapain untuk khusus tahun baru kayak gitu kan. Nah jadi itu kembali kepada niat awalnya, niat dasarnya itu ya. Jadi ya makan ya sekedar makan, bukan karena ini momen tahun baru mau bakar-bakar jagung. Kalau bukan tahun baru tidak bakar-bakar jagung kayak gitu ya. Jadi kalau dari saya mengambil pendapat Ustadz Siddiq Ajawi ya, itu jelas ya, beliau itu bilang ya tidak boleh ya untuk merayakan sebuah hal seperti jalan-jalan, makan-makan, karena niatnya itu tasyabuh ya, menyerupai itu kaum kufar kayak gitu ya. Makan-makan aja ya, bakar-bakar jagung aja, tapi bukan untuk momen-momen tahun baru kayak gitu ya, yang untuk isi perut kayak gitu. Nah kayak gitu ya, mungkin itu saja. Iya, Masya Allah. Siapa tadi Kak yang bertanya? Aisyah Semoga Al-Fatih. masih menyimak ya Kak Iya. untuk diskusi sore ini. Masya Allah, mungkin sudah cukup jelas ya aktivitas kalian. Jadi apakah atau masih ada yang ingin bertanya? Masih Kak? Ya, Naam, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan bahwa penyebab utamanya dari terjerumusnya umat saat ini tuh karena jauhnya dari pemahaman Islam. Kemudian yang kedua karena sistem. Nah, karena kebetulan kan saat ini sistem Islam itu tidak diterapkan. Yang diterapkan itu malah sistem sekuler. Nah, gimana tuh kita sebagai umat yang paham, yang kemungkinan ada yang mengaku bahwa dirinya itu adalah seorang penyembah dakwah, gimana tuh untuk memahamkan umat agar mereka tidak ikut terjerumus dalam melakukan hal-hal yang di luar Islam gitu. Jadi kemana ini pertanyaan? Moderator. Ya, silakan. Jadi bagaimana maksudnya supaya sebagai tugas seorang pengemban dakwah kan, maksudnya dari sistem ini kan dia memicu berbagai persoalan, bukan hanya masalah tahun baru, budaya pacaran, itu kan maksiat di mana-mana. Kemudian banyak hal lah, musibah juga. Nah, tugas kita ya kita lihat maksudnya bagaimana contoh dakwah Rasul gitu. Ketika Rasul mendirikan negara Islam di Madinah, itu bagaimana Rasul membangun itu dari awal. Yang pertama yang diharuskan kan pengemban dakwah nih. Jadi pengemban dakwah itu dia jangan hanya fokus misalnya dakwahnya itu hanya soal sholat gitu kan. Rasul itu bukan mengajak orang untuk sholat saja, itu mencela sesembahan mereka. Misalnya kalau orang dia itu katong ajak untuk tidak pacaran, berarti harus menentang budaya pacaran itu kan, bahwa pacaran itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Nah itu selain itu, kenapa kamu masih pacaran, karena kamu ini tidak paham Islam gitu. Rasul di sana, maksudnya ketika di Mekah, Rasul itu menentang itu, tidak hanya menyampaikan yang baik-baik saja, yang manis-manis saja gitu. Rasul juga menentang dong punya segala perbuatan yang menyimpang daripada Islam gitu. Rasul tidak bermuka dua gitu. Ketika misalnya menyampaikan Islam, menyampaikan sholat, ya persoalan yang lain itu yang tersentuh. Misalnya masih mendukung sistem hari ini. Padahal jelas-jelas kalau tahu dari penyebab sistem ini, umat itu menjadi seperti itu, maksudnya terlibat dalam hal-hal yang unfaedah gitu. Menerapkan masih ikut terlibat dalam perayaan tahun baru. Terus tugas pengemban dakwah mengikuti metode dakwah Rasul. Bagaimana pembinaan para sahabat
sabar, kemudian ya ada tahap-tahapnya. Sebagai pengemban dakwah dia yang harus mencontohi dakwah Rasul. Itu sih. Ya Kak, karena rasa cukup singkat dan jelas insya Allah bisa dipahami ya Kak. Jadi langsung saja kita beranjak ke closing statement dari masing-masing narasumber. Dari Kak Zahira yang pertama. Oke, jadi yang pertama tadi kita sudah tahu bagaimana sejarahnya, gitu kan? Sejarahnya itu bukan daripada Islam. Nah, itu budaya orang kafir. Nah, kemudian yang kedua, sebagai seorang muslim ya kita harus menjauhi perbuatan tersebut. Kemudian memperkuat akidah kita, menuntut ilmu serta berjuang untuk bagaimana Islam ini dia itu kembali agar katong tidak terulang kepada kesalahan yang sama. Gitu. Ya lanjut kepada Kak Syifa untuk memberikan closing statement. Kalau closing statement dari saya bahwa kita harus muhasabah ya kondisi umat ya yang terjadi dari tahun-tahun kemarin ya, di masa hari ini kan kita di masa pandemi ya. Nah dan juga umat itu banyak sekali permasalahan dari segala lini, ekonomi, pendidikan ya. Yang terbaru itu kan isu moderasi beragama ya. Sebenarnya semua permasalahannya kemarin juga ya ada banjir, gempa dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya kondisi ini ya seharusnya menjadi muhasabah ke kita bahwa seharusnya ya kita kembali kepada fitrah, kita kembali kepada Allah, kita kembali kepada Islam kayak gitu ya. Agar apa? Agar Allah memberikan keberkahan ya di bumi dan di langit kayak gitu ya. Karena apa? Karena kita sudah terlalu abai, kita sudah terlalu lalai dengan apa yang kita hari ini sembah kayak gitu. Hari ini kan kita masih menyembah aturan kufur, sistem-sistem kufur kayak gitu kan. Maka mulai saatnya kita berupaya ya semampu kita, apa yang kita mampu ya, apa yang kita bisa untuk mengajak ya, saling merangkul untuk sama-sama memperjuangkan Islam ya. Karena hanya dengan itu kita dapat selamat ya. Kehidupan kita pun akan kembali selamat kayak gitu ya. Jadi kita harus pede dengan Islam kafah, Islam yang sempurna, bukan Islam yang jalan tengah, Islam moderasi ya. Kita menolak itu kayak gitu ya. Ya jadi mulai sekarang kita harus persiapkan diri ya menjadi lebih baik, menjadi pemuda yang membanggakan Islam dan bangga berislam kafah kayak gitu ya. Mungkin itu. Baik Uktivilah sekalian, ada kesimpulan sedikit untuk penutup dari anak. Jadi kesimpulannya yaitu adalah mari kita semua back to Muslim identity secara individu maupun secara sistem dalam bernegara gitu kan. Karena hanya dengan mengikuti aturan-aturan yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, insya Allah kita akan selamat di kehidupan dunia dan akhirat. Yang aturan tersebut memang sudah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Baik Uktivilah, semoga perjumpaan kita dan pembahasan kita sore ini bisa menambah sambungan keislaman kita, bisa memperkuat tali silaturahmi kita. Semoga istiqomah di jalan dakwah, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik untuk penutupannya, mari kita sama-sama membacakan doa kafaratul majelis. Semoga perjumpaan kita sudah sampai di sini saja ya. Untuk untuk teman-teman yang online juga, masya Allah semangatnya luar biasa. Jadi untuk Kompas Ambon ini akan mengadakan acara setiap minggu. Nah, jadi minggu pertamanya kayak misalnya ini offline, minggu keduanya kalau memang ada halangan kita online. Jadi untuk setiap minggu itu ada. Jadi teman-teman boleh berkabar aja atau memang yang sudah biasa dikontakkan share informasi untuk kita gabung lagi membahas permasalahan umat saat ini. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua, amin. Jadi untuk penutup yang itu Ana serahkan kepada Ya, semangat dulu ya. Kita mulai ya.
bagaimana? Mulai tahun baru Islam, tahun baru Hijrah. Yes. Tahun baru Masehi. No. Why? I am Muslim. Say no to Merry Christmas and say no to Happy New Year. Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, masya Allah. Bagaimana yang di media? Di media. Sudah tuh selesai. Sudah. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah, mari kita tutup guys. Terima kasih sudah menonton. Mau